Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat artikel, kita mulai dengan yang harus kalian lakukan adalah menyesuaikan template artikel kalian dengan template artikel yang nanti akan kalian unggah. Nah, untuk template untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini, saya sesuaikan dengan jurnal algoritma yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Caranya seperti ini ya, sebentar. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalian tinggal ketikkan jurnal.sttgarut.ac.id. Kalian atau bisa searching di Google-nya sendiri, jurnal algoritma STT Garut. Nanti akan muncul link ke jurnal ini. Nah, di sini kalian pastikan untuk mengunduh template manuskrip template-nya. Ini adalah template yang akan nanti kita gunakan untuk membuat jurnalnya. Nah, setelah diunduh, sebentar kita akan Nah, ini adalah template dari jurnal algoritma untuk pembuatan artikel kalian. Nah, di judul, jadi kalian langsung aja tulis di sini. Nah, judul artikelnya misalkan apa? Ininya dihapus. Misalkan e-commerce untuk UMKM batik misalkan. Di sini di judul biasanya tidak boleh ada singkatan. Jadi kalau e-commerce nggak apa-apa. Di UMKM itu misalkan apa kepanjangannya apa, tulis aja di sini. UMKM itu apa ya? Sebentar. Jadi lupa saya. UMKM itu usaha mikro kecil menengah. Nah, ini UMKM. Nah, penulisnya di sini siapa aja? Misalkan di sini saya Leni Fitriani. Kalau ada 2 orang, tulis aja penulis keduanya siapa. Terus seperti ini. Jenis jurnalnya nggak apa-apa lah, jenis jurnal nggak usah diisi. Di sini Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Jalan Mayor Samsu, ini alamat STTG. Emailnya ini tetap aja segini, nggak usah dirubah. Nah, di sini email yang pertama itu penulis pertamanya siapa? Misalkan email saya leni.fitriani@sttgarut.ac.id. Nah, email yang kedua siapa? Tulis di sini. Nah, sekarang ke abstrak. Di abstrak itu di sini abstraknya hanya disarankan antara 100 hingga 300 kata. Jadi kalian bikin abstrak itu, di abstrak itu harus ada yang pertama itu latar belakangnya. Latar belakang kalian ngambil judul itu apa, lalu tujuan, setelah tujuan, kalau ada manfaat boleh silahkan. Lalu metode yang digunakan di dalam penulisan artikelnya atau dalam penelitian kalian. Lalu hasilnya itu kalian apa?
Misalkan nih, ini kita hapus. Nah, di sini mengenai e-commerce ya, e-commerce untuk batik. Misalkan pengusaha batik di Garut mengalami penurunan terdampak terdampak pandemi COVID-19. Misalkan ini yang melatar belakangi kalian untuk membuat e-commerce itu apa? Karena itu diperlukan suatu wadah yang dapat menaungi para UMKM. Para UMKM-nya panjang, diusahakan nggak ada usaha, nggak ada singkatan. Jadi para usaha mikro, diperlukan suatu wadah yang dapat menaungi para usaha mikro kecil menengah untuk bertahan menghadapi. Ini kalian gunakan bahasa kalian sendiri menghadapi pandemi ini misalkan ya. Ini saya buatnya seadanya yang ada di otak saya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk membuat e-commerce, judul aja, tujuannya langsung ke judul aja nggak apa-apa. E-commerce untuk e-commerce langsung karena tadi untungnya udah. E-commerce usaha kecil dan menengah para pengrajin batik. Oke, sekarang masuk ke metode. Metode yang digunakan untuk pembuatan artikel ini adalah metodologi. Misalkan kalian mau menggunakan metodologi yang ada di informatika, itu bisa menggunakan misalkan nih waterfall atau RUP. Ya terserah lah, metodologinya bebas. Terus hasil dari pembuatan artikel ini atau penelitian ini itu bisa adalah dibuatnya suatu sistem e-commerce untuk para usaha kecil, usaha mikro kecil dan menengah, usaha mikro kecil dan menengah pengrajin batik di Kabupaten Garut. Nah, ini contoh dari abstraknya. Nah, untuk abstrak ini kalian lihat aja di sini udah berapa kata. Nah, di sini baru 74. Nah, kalau baru 74, jadi si kata di sini ini tambahkan lagi sehingga jadinya 100. Ini contoh ya. Karena itu nggak apa-apa segini aja. Nah, ini untuk kata kunci, tuliskan maksimal 7 buah kata kuncinya itu berupa prasa dan juga alfabet. Misalkan nih, ini hapus dulu. Kata kunci yang pertama di sini adalah batik. Lalu Garut. Lalu e-commerce.
Kata asing harus miring ya, karena ini saya contoh, nggak apa-apa lah. E-commerce, lalu misalkan waterfall. Nah ini misalkan kata kuncinya segini. Nah di pendahuluan itu kita langsung ke intinya. Jadi kemarin kan kalian sudah membuat penelitian sebelumnya ya. Kita hapus dulu. Nah di pendahuluan kalian fokuskan ke judul aja. Di sini ada judul mengenai e-commerce untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Berarti karena ada e-commerce-nya di judul, jelaskan mengenai e-commerce-nya. E-commerce merupakan bla 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 bla. Ini misalkan seperti ini. Lalu ketika Anda ada pengertian di pendahuluan, biasakan menggunakan citasi. Kita pilih ke reference. Kemarin kalau nggak salah saya sudah buat tutorial untuk memakai Mendeley. Di sini kita langsung saja karena ada beberapa tulisan saya menggunakan e-commerce. Insert citation di sini agak loading, soalnya kalau Mendeley itu memang agak berat. Nah di sini searching aja mengenai e-commerce. Ini kalian cari dulu ya di internet. Ini karena saya contoh UMKM. Karena saya contoh, jadi yang ada aja. Nah ini stylenya sesuaikan di sini menggunakan style IEEE kalau nggak salah. Nah ini menggunakan IEEE. E-commerce adalah bla 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 bla. Terus kalian latar belakang e-commerce ini di Garut seperti apa, ini jelaskan di sini. Penggunaan, misalkan penggunaan e-commerce di Garut bla 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 bla. Nah, selanjutnya di sini di judul itu ada UMKM-nya. Berarti cari juga pengertian usaha mikro, kecil dan menengah adalah bla 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 bla. Kalian tambahkan lagi insert citation-nya. Cari lagi mengenai UMKM, misalkan di sini ada ini. Oke, nah udah. Perkembangan di sini tambahkan lagi profil perkembangan UMKM di Garut atau perkembangan si UMKM batik di Garut itu seperti apa. UMKM batik di Garut bla 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 bla. Ini paragraf baru. Ini 1 paragraf, 2 paragraf. Nah, setelah itu kita masuk ke penelitian sebelumnya. Jadi misalkan nih, sebelumnya telah ada penelitian atau artikel terkait e-commerce dalam UMKM seperti penelitian pertama mengenai, nah ini sebutkan simpulan dari artikel yang kalian ambil kemarin. Misalkan artikel pertama itu mengenai UMKM di mana gitu.
Jadi tulis di sininya simpulannya. Seperti penelitian pertama mengenai UMKM yang ada di Jawa Timur terkait UMKM makanan ringan misalkan. Nah, di sini jangan lupa kembali citasinya. Ini contoh aja ya, saya yang untuk referensinya, kalian mah harus benar. Nah, ini penelitian pertama. Lalu penelitian kedua mengenai e-commerce untuk apa? Untuk pengrajin sepatu di Bandung. Nah, ini misalkan ada ini tulis apa? Nah, dari kedua artikel tersebut, misalkan dari kedua artikel tersebut, gap analisisnya misalnya gap analisis dari kedua. Gap analisis dari kedua artikel tersebut adalah belum adanya penelitian yang membahas pengrajin batik di daerah Garut. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian dengan judul yang di atas. Dan jangan lupa lagi tujuan dari pembuatan artikelnya disebutkan lagi di sini. Bla 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 bla. Nah, itu untuk membuat gap analysis dan keterkaitan dari penelitian pertama atau penelitian kedua. Dan nanti ini akan dibahas lagi mungkin ke depannya di mata kuliah yang lain untuk gap analysis ini. Lalu di uraian penelitian, kalian langsung proses untuk membuat penelitiannya seperti apa. Ini silahkan kalian buat di sini. Dan ini di sini kan ada banyak ya. Kalau kalian lihat di sini ada uraian penelitian, ada tahap telaah, lalu ada tahap penyuntingan dan fabrikasi. Ini kalian fokusnya di mana? Ini tinggal hapus saja. Misalkan yang uraian penelitian pertama itu mengenai metodologi yang digunakan. Silakan kalian searching di internet mengenai metodologi Talakos. Tadi saya gunakan waterfall ya. Berarti uraikan penelitian kalian dengan metodologi waterfall-nya seperti apa. Nah, setelah itu, misalkan kalau petunjuk ini hapus saja.
Ini juga hapus saja. Nah, di uraian kalian metodologi yang digunakan, lalu misalkan tadi kan waterfall ya, kalian silahkan cari mengenai waterfall atau metodologi lain atau metode lain yang menurut kalian sesuai dengan artikel kalian. Itu bisa dicari di internet, itu banyak, atau bisa dilihat dari artikel sebelumnya yang telah kalian gunakan, metodenya memakai apa, itu kalian bisa gunakan lagi metodenya atau metodologinya. Setelah itu misalkan di sini pembahasan B. Pembahasan. Nah, di sini di pembahasan kalian berarti membuat proses dari pembuatan artikelnya. Kalau kalian menggunakan metodologi, misalkan kalau metodologi waterfall itu ada beberapa tahapan. Sebentar. Nah, ini misalkan tahapan dari metodologi waterfall ini ada nah, misalkan ini. Nah, kalau kalian hanya menggunakan tahapannya hanya 3 tahapan, sebutkan di sini tahapan yang digunakan hanya sampai tahapan misalkan system and software design and software design. Nah, ini tulis di sana. Nah, di pembahasan berarti di pembahasannya kalian mengincludekan yang pertama itu satu, requirement analisisnya apa? Requirement analisis. Yang kedua sistem and software design. Nah, tapi jangan lupa kalian jangan lupa untuk huruf asing itu harus miring. Saya nggak miringkan, maaf. Nah, jadi jangan lupa kalian untuk memiringkan huruf asing lalu merapihkan tata tulis. Nah, setelah itu kalian simpulkan. Disimpulan misalkan telah dibuat aplikasi e-commerce untuk bla 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 bla. Silahkan kalian isi sendiri. Untuk lampiran, jika nggak ada lampiran, itu kalian hapus. Lalu ucapan terima kasih itu khususkan pada siapa ucapan terima kasihnya. Mau sama siapa juga boleh. Dan ini sesuaikan. Ini 1, pendahuluan, 2, uraian, 3, berarti ini 3. Itu agak. Berarti ucapan terima kasih, lalu daftar pustaka. Di daftar pustaka ini kalian menggunakan insert bibliography. Nah, seperti ini. Oke? Sekian untuk untuk cara penulisan artikel di jurnal algoritma. Dan saya harap kalian semua bisa sering membuat artikel seperti ini supaya nanti kalian mudah untuk bernarasi. Jadi kalian tidak kagok lagi untuk melakukan narasi dan lain sebagainya. Terus jika ada yang ditanyakan, kalian boleh japri saya atau boleh langsung ke STT Garut ketemu saya untuk bimbingan. Oke? Sekian untuk video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.